Halo, aku Nares dari kelompok 6 Sailendra. Nama aku Rizka Putra Amelia dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Halo, aku Muhammad Fauzi, Prabu dari Sailendra 6. Ini persembahan video kami untuk administrasi niaga. Visi jurusan Administrasi Niaga yaitu menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi unggulan dalam bidang administrasi niaga. Misinya yang pertama menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang administrasi niaga yang mampu mengisi berbagai posisi jabatan pekerjaan level 5 dan 6 KKNI di pasar kerja nasional maupun internasional atau memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dan program-program pengabdian kepada masyarakat guna memfasilitasi pencepatan pengembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang terakhir, mengembangkan suatu akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terciptanya peningkatan produktivitas, kualitas, dan integritas. Administrasi niaga salah satu cabang ilmu yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis saat ini. Administrasi niaga juga meliputi ilmu tentang cara menciptakan produk baru. Di administrasi niaga akan mempelajari mata kuliah seperti ilmu keuangan bisnis, sumber daya manusia, operasi bisnis, teori dan perilaku organisasi, manajemen kepemimpinan, kewirausahaan, ilmu pemasaran, perencanaan bisnis, dan teori pengambilan keputusan. Jurusan Administrasi Niaga memiliki peluang kerja yang sangat luas karena dibutuhkan oleh hampir setiap perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang akan ditekuni di beberapa pekerjaan jurusan Administrasi Niaga diantaranya seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran atau marketing. Tidak hanya belajar tentang ilmu bisnis, seorang lulusan jurusan Administrasi Niaga juga akan mempelajari ilmu tentang cara menciptakan produk baru. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung terdiri dari 6 prodi. Yang pertama ada D3 Administrasi Bisnis, yang kedua ada D3 Usaha Perjalanan Wisata, yang ketiga ada D4 Administrasi Bisnis, yang keempat ada D4 Manajemen Pemasaran, yang kelima D4 Manajemen Pemasaran Internasional, dan yang keenam D4 Manajemen Aset. Penjelasan lebih lanjut dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya. Berikut ini merupakan fasilitas-fasilitas di gedung administrasi niaga yang merupakan wadah atau sarana untuk para mahasiswa dan mahasiswi administrasi niaga dalam melakukan kegiatan perkuliahan di Politeknik Negeri Bandung. Pertama, ada lab pengetikan manual. Lalu ada lab bisnis administrasi niaga atau lab bis. Selanjutnya, bergeser dari lab bis yaitu ada lab travel. Selanjutnya ada lab bisnis e-trading atau VTLC. Lalu ada lab perkantoran, lab multimedia, lab manajemen pemasaran, lalu ada perpustakaan. Nah, ada juga lab simulasi bisnis. Yang terakhir, lab pengelolaan aset. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan ke-6 prodi di Polban. Yang menjelaskan adalah teman-teman dari masing-masing prodi. Mohon disimak ya, yuk langsung aja.
Program Studi Usaha Perjalanan Wisata adalah program studi yang mempelajari kegiatan yang bersifat komersial, yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Di program studi ini, mahasiswa harus terbiasa membicarakan dan mendiskusikan berbagai topik seperti bagaimana mengatur segala pelayanan bagi para wisatawan, mulai dari membuat itinerary sampai dengan budgeting suatu kegiatan wisata. Program Studi Usaha Perjalanan Wisata dibuka di jurusan Administrasi Niaga sejak tahun akademik 2001 berdasarkan SK Dikti nomor 46/Dikti/KEP/2001. Sasaran program studi UPW adalah menghasilkan tenaga terampil ahli media bidang usaha perjalanan wisata untuk kebutuhan industri sebagai tenaga terampil tingkat menengah dalam bidang usaha perjalanan wisata bagi pasar kerja nasional dan internasional. Visi dan misi program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Visi, menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi bidang usaha perjalanan wisata yang inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang usaha perjalanan wisata yang berperan aktif dalam pelestarian budaya dan alam Indonesia sebagai aset bangsa, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. 2. Menyelenggarakan penelitian kepariwisataan, terapan, dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri pemerintah dan masyarakat luas. 3. Mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Peluang kerja program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Program studi ini akan membuka peluang kerja hampir semua aspek yang terdapat di perjalanan, seperti perhotelan, agen travel, kapal pesiar, dan juga maskapai penerbangan. Salah satunya yaitu menjadi tour guide atau pemandu wisata. Profesi ini dibutuhkan dari lulusan usaha perjalanan wisata, terutama untuk turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Tugasnya menemani selama perjalanan, melindungi serta memberi jaminan keselamatan dan kenyamanan pada wisatawan. Lalu ada konsultan pariwisata sebagai penyusun rencana perjalanan klien sesuai dengan budget yang dimiliki, mulai dari persiapan rute perjalanan, transportasi yang akan digunakan, akomodasi selama berada di kota atau negara tujuan, sampai destinasi wisata mana saja yang akan dikunjungi. Dan selanjutnya ada travel blogger. Travel blogger yaitu mereka yang rajin berbagi cerita perjalanannya lewat laman beranda atau sosial media pribadinya. Cerita perjalanannya bisa berisi tentang banyak hal, mulai dari tips mencapai suatu tujuan daerah yang satu ke daerah lain, kendaraan apa yang digunakan, barang-barang atau perlengkapan apa saja yang harus dibawa, hingga suka duka selama perjalanan. Apa saja yang dipelajari? UPW mempelajari kompetisi pariwisata Indonesia, computerized reservation system, problem-based learning, others development programs, travel lab, industrial visit, table manner, character building, field trip, competency certification, curriculum package, professional discipline, attitude and grooming development, dan creativity program. Selanjutnya, ada keunggulan dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Kurikulum pada program studi ini berdasarkan hasil studi dan komunikasi dengan industri sebagai stakeholder. Penguasaan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, menjadi suatu keutamaan dalam proses pembelajaran mata kuliah pariwisataan. Di samping itu, penguasaan bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Mandarin, diberikan kepada mahasiswa selama 4 semester atau 2 tahun. Dan yang terakhir, ada fasilitas dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Yang pertama, di sini ada laboratorium travel. Lab ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa D3 Usaha Perjalanan Wisata untuk praktek. Dan praktek-prakteknya itu diselenggarakan oleh para dosen usaha perjalanan wisata. Yang kedua, di sini ada ruang kelas. Tentunya di setiap prodi difasilitasi ruang kelas yang sangat nyaman dan bersih. Yang ketiga, di sini ada lab pengetikan manual. Lab ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa D3 Usaha Perjalanan Wisata atau prodi-prodi lainnya yang ada di jurusan Administrasi Niaga untuk mengetik manual menggunakan mesin tik. Dan yang keempat ada perpustakaan.
Ruangan ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk sekedar mengerjakan tugas ataupun untuk meminjam buku. Halo semuanya, di sini akan kami jelaskan program D4 Administrasi Bisnis yang ada di Politeknik Negeri Bandung. Visi misi D4 Administrasi Bisnis. Visinya yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Selanjutnya ada misi. Yang pertama ada melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan atau memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas yang tinggi. Yang keempat ada mengembangkan kerjasama dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional. Profil lulusan. Yang pertama, entrepreneur. Sarjana sains terapan yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis pada skala UMKM. Yang kedua, ada office manager. Sarjana sains terapan mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan dan sumber daya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi perkantoran untuk menyelesaikan permasalahan kantor. Yang ketiga ada eksekutif administratif asisten, sarjana sains terapan yang mampu membantu pimpinan puncak dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan organisasi bisnis dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Sikap dan tata nilai. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Dan yang keempat, berperan sebagai warga negara yang berbangsa dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang kedelapan, menginternalisasikan nilai moral dan etika akademik. Dan yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang kesepuluh, menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Penguasaan pengetahuan. 1. Menguasai konsep manajemen kantor dengan pengetahuan dan teknologi terkini untuk penyelesaian masalah pegawai, aktivitas, dan peralatan kantor. 2. Menguasai konsep dan prinsip pengelolaan organisasi bisnis dengan pengetahuan dan teknologi terkini untuk membantu penyelesaian masalah organisasi bisnis. 3. Menguasai konsep dan prinsip, mampu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam fungsi operasional organisasi bisnis, mulai dari pembelian, proses produksi, pemasaran dan penjualan, keuangan, SDM dan pelatihan, administrasi, dan teknologi informasi untuk penyelesaian masalah bisnis yang terjadi pada skala UMKM. 4. Menguasai konsep dan prinsip pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi bisnis, baik secara mandiri maupun berkelompok. 5. Menguasai konsep dan prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian bisnis untuk pemilik dengan pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah bisnis pada skala UMKM. 6. Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi bisnis dan perkantoran. 7. Menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini yang berkaitan dengan bisnis dan perkantoran. 8. Menguasai pengetahuan prosedural dan operasional kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
Untuk selanjutnya yaitu keterampilan umum. Setelah melalui proses pembelajaran di D4 administrasi ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan bisnis sesuai standar kompetensi kerja. Artinya mahasiswa diharapkan dapat berpikir logis, kritis, dan inovatif, bermutu secara dan juga terukur dalam melakukan bidang pekerjaannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur bidang administrasi bisnis dan pemasaran. Jadi, mahasiswa dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri tanpa dimonitori oleh pimpinannya. Yang ketiga, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala UMKM. Setelah melalui proses pembelajaran selama 4 tahun di D4 administrasi bisnis ini, maka mahasiswa diharapkan mampu mengkaji suatu kasus minimalnya pada skala UMKM. Selanjutnya, mampu menyusun hasil kajian administrasi bisnis dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Jadi, kasus yang sebelumnya telah dianalisis dan juga dikaji, mahasiswa mampu membentuknya dalam bentuk kertas kerja dan juga spesifikasi desainnya dan mengunggahnya pada laman perguruan tinggi yaitu di Polban. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur standar pada skala UMKM. Jadi, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dengan risiko yang telah dipikirkan sebelumnya minimalnya pada skala UMKM. Selanjutnya, melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan bisnis. Supervisi artinya dapat memberikan pengetahuan kepada orang lain untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan evaluasi artinya melakukan penilaian. Selanjutnya, mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama dan hasil kerjasama baik dalam maupun luar lembaga. Jadi, mahasiswa diharapkan untuk saling bekerja sama, apalagi sebelumnya telah melalui proses pembelajaran yang pastinya akan berpengaruh gitu, sehingga diharapkan sekurang-kurangnya mahasiswa mampu bekerja sama dengan orang sesama lembaganya dan sebaik-baiknya dengan orang di luar lembaganya. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Diharapkan hasil yang telah didapatkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya. Jadi, mahasiswa diharapkan melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap diri sendiri terhadap kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya. Keterampilan khusus. Yang pertama, mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan bisnis dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dalam permasalahan bisnis pada skala UMKM. Yang kedua, mampu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam fungsi operasional organisasi bisnis mulai dari pembelian, proses produksi, pemasaran dan penjualan, keuangan, SDM dan pelatihan, administrasi, dan teknologi informasi untuk penyelesaian masalah bisnis yang terjadi pada skala UMKM. Yang ketiga, mampu memutuskan secara tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi bisnis, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang keempat, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis untuk pemilik dengan pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah bisnis pada skala UMKM. Yang kelima, mampu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi operasional organisasi bisnis mulai dari pembelian, produksi, pemasaran dan penjualan, keuangan, SDM dan pelatihan, administrasi, dan teknologi informasi untuk penyelesaian masalah pada bisnis skala UMKM sesuai dengan visi pemilik. Yang keenam, mampu memutuskan secara tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi bisnis, baik secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan visi pemilik. Yang ketujuh, mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan dan sumber daya dengan pengetahuan dan teknologi perkantoran untuk menyelesaikan masalah kantor. Yang kedelapan, mampu memutuskan secara tepat berdasarkan analisis data dan informasi dalam pengelolaan kantor, dan mampu memberikan petunjuk untuk memilih alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam penyelesaian masalah pegawai, aktivitas, dan peralatan perkantoran, serta bertanggung jawab atas capaian prestasi kerjanya. Yang kesembilan, mampu membantu pimpinan puncak dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan organisasi bisnis dengan pengetahuan dan teknologi untuk penyelesaian masalah organisasi. Yang terakhir, mampu memutuskan secara tepat untuk berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian masalah organisasi bisnis, baik secara mandiri maupun kelompok untuk membantu pimpinan puncak. Industri pengguna dari jurusan administrasi bisnis ini profil industri dan perusahaan di mana para alumni itu menempuh karir mereka dalam bidang industri manufaktur, perdagangan, institusi pemerintah, dan lainnya termasuk menjadi wira swasta. Keunggulan, penggunaan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi
kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam hal penggunaan teknologi, informasi, dan penguasaan bahasa Inggris. Baiklah, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita semuanya. Saya Muhammad Sandi Zulkarnain dari 1B ABS 21. Saya akan menjelaskan tentang D3 Administrasi Bisnis, pengenalan prodi Administrasi Niaga. Materinya sebagai berikut. Visi misi, tujuan, profil jurusan, capaian pembelajaran, industri pengguna, dan juga keunggulan. Administrasi bisnis. Program studi administrasi bisnis atau yang kerap disebut sebagai administrasi niaga mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, sehingga kegiatan produksi tidak hanya belajar menjalankan bisnis. Kamu juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk dan mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Administrasi bisnis pastinya juga mempelajari segala unsur klarial kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Yang pertama, visi dan misi. Visi merupakan tujuan atau arah utama. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi D3 Administrasi Bisnis. Yang pertama, visi. Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang administrasi bisnis regional pada 2022. Misi, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang administrasi bisnis. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian, terapan, dan menyebarluaskan hasil-hasil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis guna mendukung pengembangan industri pemerintah dan masyarakat umum. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Tujuan. Yang pertama, menghasilkan ahli madya dalam bidang administrasi bisnis yang menjunjung tinggi etika dan memiliki semangat untuk selalu mengembangkan diri. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki literatur teknologi information atau IT literasi yang menekankan pada keterampilan pengguna perangkat teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Tujuan dibuat untuk mencapai dan merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama. Yang ketiga adalah profil jurusan. Profil lulusan merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja. Profil lulusan: asisten manajer kantor atau senior, administratif asisten, asisten animadia yang mampu menjadi asisten manajer kantor dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, mengatur dan mengawasi kegiatan kantor. Yang kedua, penyelia kantor, asisten ahli media yang mampu mengorganisasikan, mengarahkan staf
yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat. Yang ketiga, sekretaris, asisten ahli media, mampu melaksanakan kegiatan kantor baik yang klerikal maupun non-klerikal. Yang keempat adalah human atau public relation officer. Asisten ahli media mampu menyampaikan keinginan perusahaan pada masyarakat dan menampung feedback dari masyarakat untuk perusahaan. Yang keempat, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Capaian pembelajaran, sikap dan tata nilai. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia. Yang keempat, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original orang lain. 2. Penguasaan pengetahuan. Menguasai konsep manajemen kantor dengan pengetahuan dan teknologi terkini untuk menyelesaikan masalah pegawai, aktivitas, dan peralatan kantor. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam fungsi operasional perkantoran. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip pengambilan keputusan serta secara tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang keempat, menguasai konsep dan prinsip pengelolaan organisasi kantor dengan pengetahuan dan teknologi terkini untuk membantu penyelesaian masalah perkantoran. Tiga, keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melaksanaan pekerjaan bisnis serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang administrasi bisnis. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang administrasi bisnis dan perkantoran. 3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada administrasi bisnis UMKM yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang bisnis dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain bisnis, produksi, dan pemasaran. Yang keempat, mampu menyusun hasil kajian administrasi bisnis dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan bisnis. 4. Keterampilan khusus. Menguasai konsep teoritis tentang prinsip-prinsip manajemen kantor, menguasai konsep teoritis tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan perkantoran. 2. Mampu memutuskan secara tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi perkantoran baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mampu mempersiapkan, menggunakan, merawat perangkat perkantoran sesuai dengan SOP. 4. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber keamanan pekerjaan kantor. 5. Mampu memberikan pelayanan prima. 5. Industri penggunaan dan keunggulan. Keunggulan administrasi bisnis antara lain adalah potensi pertumbuhan profesional yang mendapat berbagai jenis karir dan mempunyai keterampilan kepemimpinan. Industri pengguna dan keunggulan administrasi bisnis. Industri pengguna, profil industri dan perusahaan di mana para alumni menempuh karir mereka adalah bidang industri manufaktur, perdagangan, instansi pemerintah, dan lainnya, termasuk menjadi wira swasta. Keunggulan, penggunaan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional atau KKN dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam hal penggunaan teknologi informasi dan penguasaan bahasa Inggris.
D4, Manajemen Aset. Manajemen aset merupakan sebuah program studi mempelajari tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan perancangan aset suatu instansi atau lembaga. Program studi ini merupakan kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktik kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan dapat menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Selain itu, program studi ini juga belajar bagaimana caranya menjaga agar sebuah nilai aset tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang, dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga aset tersebut mampu menghasilkan output yang optimal, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan citra yang baik kepada publik. Materi yang akan kami sampaikan antara lain, yang pertama, visi dan misi, kedua, profil lulusan, ketiga, capaian pembelajaran, keempat, industri pengguna, dan yang kelima, keunggulan. Yang pertama adalah visi dan misi. Visi dari program studi D4 Manajemen Aset adalah menjadi program studi sarjana terapan yang unggul dan terdepan dalam bidang manajemen aset fisik, yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program studi D4 Manajemen Aset memiliki misi, antara lain, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, bermoral, dan berjiwa kewirausahaan agar mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional. Kedua, melaksanakan penelitian terapan dalam bidang manajemen aset fisik dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Dan yang keempat, membangun suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu profil lulusan program studi Sarjana Terapan Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung. Profil lulusan merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau di dunia kerja. Profil ini merupakan outcome pendidikan yang akan dituju. Untuk profil lulusan program studi Sarjana Terapan Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung antara lain, yang pertama, yaitu Asset Procurement Officer, yaitu lulusan mampu menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pengadaan aset. Yang kedua, Asset Administrator, yaitu lulusan mampu menerapkan proses inventarisasi aset dengan memperhatikan aspek legal audit. Yang ketiga, Basic Asset Appraiser, yaitu lulusan mampu melakukan penilaian aset tingkat dasar untuk menilai aset lahan, properti, maupun penilaian bisnis sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia. Yang keempat, Facility Supervisor, Asset Estimator, Property Analyst, Project Supervisor, Building Inspector, Asset Inspector, yaitu lulusan mampu mengoperasikan dan memelihara aset fisik. Yang kelima, Asset Management Information System Assistant, yaitu mampu mengoperasikan sistem informasi manajemen aset. Profil lulusan D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung di atas merupakan peran yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh lulusan. Capaian pembelajaran Prodi D4 Manajemen Aset mencakup beberapa poin. Yang pertama ada sikap dan tata nilai. Hal ini mencakup mengelola aset sesuai aturan berlaku dan penuh tanggung jawab, mengelola aset fisik untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat sesuai tuntutan moral dan etika pengelolaan aset. Lalu mengelola aset fisik untuk meningkatkan nilai atau value tertinggi dengan didasari oleh IPTEK, Pancasila, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan aturan lain yang berlaku terkait pengelolaan aset. Mengelola aset fisik yang berorientasi pada penggunaan dan pemanfaatan aset yang dapat mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia. Kemudian mampu mengelola aset bangsa sesuai tata kerja dengan sikap toleran, saling menghargai perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain.
kemudian dapat berperan dalam mengembangkan tata kelola aset yang bertumpu pada potensi aset bangsa dan negara, kemudian mampu bekerja sama dalam tim dan organisasi pengelola aset yang disertai kepekaan sosial dan peduli pada masyarakat serta lingkungan, mengelola aset yang taat pada aturan, disiplin, dalam menjalankan tugas dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara, berkontribusi dalam mengelola aset dengan penuh semangat, mandiri, dan berorientasi pada kewirausahaan dalam mengelola aset, antara lain jadi surveyor, penilai aset tingkat dasar, lalu bertanggung jawab atas pekerjaan dalam pengelolaan aset, terutama untuk inventarisasi aset, pengumpulan data, penilaian aset, dan audit aspek legal aset. Lalu selanjutnya, mengenai penguasaan pengetahuan. Sebagai aset procurement analyst yang mampu 1. Menyusun rencana pengadaan aset, 2. Melaksanakan pengadaan aset, 3. Mengendalikan proses pengadaan. Lalu sebagai aset administrator, mampu 1. Mendata aset, 2. Mencatat aset, dan 3. Melaporkan hasil inventarisasi aset. Sebagai aset valuer, tingkat dasar yang dapat 1. Mengidentifikasi data di lapangan, 2. Menyajikan data secara akurat, 3. Menganalisis data untuk penilaian dasar aset, dan 4. Menyajikan laporan penilaian secara tertulis, serta mempresentasikan laporan proses penelitian. Lalu sebagai tenaga dalam operasi dan pemeliharaan aset, mampu melaksanakan 1. Operasi aset yang didasari hasil analis kinerja aset, optimisasi aset fisik dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberi arti hasil analisis tersebut untuk penggunaan dan pemanfaatan aset secara efektif, efisien, sehingga aset bernilai tinggi. Kemudian pemeliharaan aset yang didasari hasil analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menjelaskan arti hasil analisis tersebut untuk pemeliharaan aset secara fisik secara efektif dan efisien sehingga aset bernilai tinggi. Sebagai aset manajemen information system supervisor yang mampu mengelola data dan informasi untuk pengambilan keputusan pada setiap fungsi dalam manajemen aset. Lalu, capaian belajar hasil selanjutnya ada keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pengelolaan aset, sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang manajemen aset. Yang kedua, mampu bekerja mandiri secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Yang ketiga, mampu menyusun hasil kajian pengelolaan aset dalam bentuk kertas kerja dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Dan yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan pengelolaan aset. Dan yang kelima, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama di bidang pengelolaan aset dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan pengelolaan aset yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keterampilan khusus sebagai aset procurement analyst yang mampu menyusun rencana pengadaan aset, melaksanakan pengadaan aset, dan mengendalikan proses pengadaan. Sebagai aset administrator, mampu mendata aset, mencatat aset, dan melaporkan hasil inventarisasi aset. Sebagai aset valuer tingkat dasar yang dapat mengidentifikasi data di lapangan, menyajikan data secara akurat, menganalisis data untuk penilaian dasar aset, menyajikan laporan penilaian secara tertulis, dan mempresentasikan laporan proses penilaian. Sebagai tenaga dalam operasi dan pemeliharaan aset seperti facility supervisor, aset estimator, property analyst, project supervisor, building inspector, dan asset inspector, mampu melaksanakan 1. Operasi aset yang didasari hasil analisis kerja aset, optimasi aset fisik dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, serta memberi arti hasil analisis tersebut untuk penggunaan dan pemanfaatan aset secara efektif, efisien, sehingga aset bernilai tinggi. Dan
Pemeliharaan aset yang didasari hasil analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menjelaskan arti hasil analisis tersebut untuk pemeliharaan aset fisik secara efektif, efisien, sehingga aset bernilai tinggi. Sebagai aset manajemen information system supervisor yang mampu mengelola data dan informasi untuk pengambilan keputusan pada setiap fungsi dalam manajemen aset. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu industri pengguna. Profil industri dan perusahaan di mana para alumni manajemen aset menempuh karir mereka di perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara seperti PLN, Telkom, Jasa Marga, dan lain-lain. Yang kedua, adapun perusahaan BUMN seperti perusahaan air minum daerah. Yang ketiga, perusahaan keuangan dan perbankan nasional maupun asing. Yang keempat, lembaga pemerintahan antara lain Departemen Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Departemen Keuangan. Yang kelima, menjadi pewirausaha antara lain sebagai konsultan pengelola atau penilai aset. Yang keenam, perusahaan swasta seperti developer perumahan, pengelolaan pusat perbelanjaan, pengelolaan bisnis pertokoan. Baik, kita masuk yang kelima, yaitu keunggulan. Penggunaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam penggunaan teknologi informasi dan penggunaan bahasa Inggris. Di sini, kami akan memperkenalkan prodi kami, yaitu D4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Negeri Bandung. Visinya, menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat nasional maupun internasional. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran internasional dan menyebarluaskan hasilnya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional. Masyarakat guna untuk membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Profil lulusan. Profil lulusan D4 Manajemen Pemasaran Internasional Polban yang pertama bisa menjadi asisten manajer kantor senior atau senior administrative assistant. Asisten ahli media yang mampu menjadi asisten manajer kantor dalam melaksanakan kegiatan, merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan kantor. Yang kedua, penyelia kantor. Asisten ahli media yang mampu mengorganisasi, mengarahkan staf yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan tepat. Yang ketiga, sekretaris. Asisten ahli media mampu melaksanakan kegiatan kantor baik yang klerikal maupun legal. Yang keempat, humas atau public relation officer. Asisten ahli media mampu menyampaikan keinginan perusahaan pada masyarakat dan menampung feedback dari masyarakat untuk perusahaan. Capaian selama pembelajaran. Poin pertama, pencapaian dalam bentuk sikap dan tata nilai. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan etika. Berkontribusi untuk pengabdian masyarakat yang dapat diwujudkan juga dengan kepekaan sosial terhadap masyarakat maupun lingkungan. Menghargai perbedaan agama, pandangan, kepercayaan, pendapat, dan temuan orisinal orang lain. Taat hukum dan disiplin juga dapat menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri serta memiliki semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Poin ini yang kedua, pencapaian dalam bentuk penguasaan pengetahuan. Menguasai konsep teoritis, aplikasi matematika bisnis, prinsip-prinsip pemasaran,
ilmu pemasaran atau riset pasar yang diperlukan untuk analisis dan perancangan atau proses produksi atau komponen. Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis pemasaran dan menjabarkannya dalam rencana operasional aktivitas-aktivitas pemasaran. Menguasai konsep kepemimpinan dan kewirausahaan, menguasai teori dan konsep penelitian untuk membantu pengambilan keputusan di bidang pemasaran, menguasai metode statistika multivariat, menguasai pengetahuan tentang etika bisnis, menguasai pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran, menguasai bahasa Inggris secara aktif, dan bahasa Mandarin secara pasif. Lalu selanjutnya di capaian pembelajaran nomor 3 tentang keterampilan umum. Yang pertama, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran barang dan atau jasa untuk pasar internasional dengan menggunakan kaidah-kaidah pemasaran yang tepat, efektif, dan kreatif, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan pemasaran internasional yang dihadapi. Selanjutnya, menguasai konsep teoritis bidang bisnis secara umum dan konsep manajemen pemasaran, khususnya prinsip dan perancangan kegiatan pemasaran untuk barang maupun jasa dalam skala nasional maupun internasional, serta mampu merumuskan pemecahan masalah pemasaran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pemasaran. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan pemasaran yang tepat dengan berlandaskan pada data dan analisis lingkungan pemasaran eksternal maupun internal, dan mampu memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian secara mandiri dan kelompok. Selanjutnya, terakhir, bertanggung jawab pada pekerjaan yang ditugaskan dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian target-target pemasaran perusahaan. Lalu nomor 4, keterampilan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk bisnis dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya, merencanakan elemen strategi pemasaran, menentukan elemen taktik pemasaran, dan mengkaji ulang elemen value pemasaran. Selanjutnya, merencanakan target penjualan masing-masing tenaga penjual dan merencanakan cara yang benar untuk mencapai target penjualan. Yang selanjutnya, melaksanakan pengumpulan informasi untuk pengelolaan akun dan melaksanakan proses pelaksanaan akun atau account planning. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan penyuluhan dan menerapkan strategi pembinaan dan penyuluhan. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan, membangun kerangka, serta menerapkan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya, memetakan titik-titik penting atau moment of truth dalam interaksi dengan pelanggan, merancang proses pelayanan khusus untuk setiap moment of truth, serta memantau pelaksanaan layanan di setiap moment of truth. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen utama lingkungan layanan, membangun rancangan pengaturan fasilitas dan sarana pendukung pelayanan, serta memantau pelaksanaan rancangan penggunaan fasilitas pendukung. Selanjutnya, melaksanakan analisa SWOT, menyusun bauran pemasaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peluang usaha, perancang kegiatan usaha, dan mengoperasionalkan kegiatan usaha. Profil industri dan perusahaan di mana para alumni menempuh karir mereka adalah bidang industri manufaktur, perdagangan, institusi pemerintah, dan lainnya, termasuk menjadi wira swasta. Keunggulan dari program studi manajemen pemasaran internasional yaitu dapat mengelola kegiatan penjualan baik penjualan ke konsumen langsung atau business to customer maupun konsumen bisnis industri atau business to business. Lalu dapat membantu mengelola manajerial retail, mengerjakan pekerjaan praktikal di bidang logistik, pergudangan, dan ekspor-impor memproses data secara akurat. Lalu, dapat berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Selain itu, dapat mengelola informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemasaran, serta memiliki spirit kewirausahaan. D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Apa itu Prodi Manajemen Pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi tertentu.
Visi misi dari program studi D3 Manajemen Pemasaran untuk visinya menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat lokal dan regional. Untuk misinya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi vokasi dalam bidang manajemen pemasaran yang mampu mengisi berbagai posisi operasional pasar kerja lokal dan regional dan atau memiliki kemampuan berwirausaha. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian pemasaran terapan dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan civitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Profil lulusan program studi D3 Manajemen Pemasaran, profil lulusan atau graduate profil menjadi ahli media bidang pemasaran yang memiliki sikap, menguasai pengetahuan, berketerampilan khusus, dan berketerampilan umum yang mampu menerapkan konsep-konsep pemasaran untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang penjualan atau sales, pengelolaan layanan atau service, dan pengelolaan merek atau brand. Skill jurusan atau keahlian jurusan dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, keahlian marketer menganalisis pasar. Yang kedua, skill marketing dalam riset. Yang ketiga, keahlian memahami customer experience. Yang keempat, kemampuan storytelling pada marketer. Yang kelima, skill kepemimpinan dalam marketing. Keunggulan prodi manajemen pemasaran. Yang pertama, mendalami ilmu marketing dan bisnis dengan ilmu pemasaran yang kamu dapatkan. Kamu tentu bisa membuka bisnis kamu sendiri karena sudah paham mengenai strategi promosi dan pemasaran untuk bisnis kamu. Dan tentunya kamu akan diajari tips-tips untuk menjadi wirausahaan muda yang sukses. Peluang kerja yang cukup banyak, setiap perusahaan ataupun pasti membutuhkan orang yang bekerja di bidang pemasaran untuk memasarkannya produk atau jasa mereka. Maka jika kamu memilih jurusan ini, peluang kerja kamu cukup banyak nantinya. Yang kedua, melatih kepercayaan diri. Ketika bekerja dalam memasarkan atau menawarkan suatu produk, kamu harus bisa tampil percaya diri agar orang yang kamu ajak bicara bisa tertarik dengan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Maka hal seperti ini secara tidak langsung juga akan melatih kepercayaan diri kamu. Yang ketiga, relasi yang luas. Orang yang bekerja di bidang pemasaran akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, sehingga membuatnya memiliki relasi dan pergaulan yang luas. Dan yang terakhir, tempat bekerja yang fleksibel. Sebagai seorang yang bertugas di bidang pemasaran, kamu akan melakukan berbagai perjalanan untuk bertemu klien dan memasarkan produk atau jasa perusahaan. Pekerjaan ini membuatmu tidak akan bosan karena tidak selalu berada di ruangan. Dapat disimpulkan, kamu tidak akan merasa ada yang dapat dikerjakan jika kamu memilih jurusan BDP atau manajemen pemasaran sebagai jurusan sekolahmu. Dapat disimpulkan, kamu tidak akan merasa tidak ada yang dapat dikerjakan jika kamu memilih jurusan BDP sebagai jurusan sekolahmu. Terima kasih.